Menjadi penatua adalah panggilan Tuhan. Diutus untuk menjadi para pemimpin gereja yang dipercaya untuk mengelola kehidupan bersama, bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah. Diawali dengan sebuah panggilan, dijalani dengan penuh sukacita dan pengabdian, diakhiri dengan rasa syukur kepada Tuhan. Inilah catatan perjalanan pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, malam hari ini di sebelah mata kita akan berbincang dengan seorang penatua yang sangat kita kenal kiprahnya dan pengabdiannya selama ini di GKI Kediri, bahkan dalam lingkup yang lebih luas. Kita akan berbicara tentang panggilan sebuah pelayanan. Langsung saja kita berbincang dengan penatua Erminarti Femi. Di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Oke, selamat malam Bu Femi, apa kabar? Malam, Pak Mario. Puji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kenapa kita pakai Zoom, Bu? Karena Bu Femi ada di Malang. Ya, Bu Femi, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar terkait tema catatan perjalanan pelayanan, ya. Catatan perjalanan pelayanan. Bu Femi, boleh nggak dibagikan informasi kepada kita berapa lama sih Bu Femi mengemban tugas pelayanan sebagai seorang penatua, gitu? Berapa lama, Bu? Saya mulai tahun 2012 ya, Pak. Jadi 8 ya. 8 masuk tahun ke-8. Iya. Oke. Kok bisa lama, Bu? Padahal kan kalau di GKI kita baca tager maksimal penatua itu 2 periode begitu ya, 2 periode 3 tahun. Kok bisa jadi 8 tahun? Nah, ya itulah. Jadi kan 1 periode 3 tahun, kemudian 2 periode 6 tahun. Nah, kebetulan yang 2 tahun menyesuaikan dengan tugas saya sebagai utusan ya, untuk duduk di BPMK Klasis Bojonegoro. Jadi menyesuaikan dengan masa pelayanan di Klasis Bojonegoro itu, Pak. Oke. Nah, ini informasi yang harus disampaikan ke jemaat supaya tahu, loh, kok Bu Femi panjang ya toh? Dan jemaat yang tidak tahu kalau Bu Femi berkarya lingkup yang lebih luas. Bu Femi 8 tahun pelayanan ya sebagai seorang penatua. Bosen atau senang? Ya. Ya Pak Mario, selama 8 tahun ya tentunya kan dari awal saya tidak tahu ya sampai perjalanan 8 tahun. Seperti itu. Nah, kalau ditanya bosan atau enggak ya saya sukacita, Pak. Sukacita sekali. Sekali-kali enggak merasa bosan begitu, Bu, jenuh, tapi lebih banyak sukacita gitu, Bu ya. Ya, sukacita. Mungkin sebagai manusia kadang-kadang ya bukan jenuh pada saat kita itu berhadapan dengan pelayanan ya. Kalau saya kan seorang ibu rumah tangga, mungkin kadang-kadang ya ada satu hambatan antara pekerjaan keluarga mungkin dengan pelayanan, tapi itu semuanya kan bisa diatasi. Karena pada awal mula saya dipanggil, mendapat panggilan jadi seorang penatua, kita juga sudah sampaikan, kita juga suka bergumul dengan keluarga, dengan suami, dengan anak. Sehingga semuanya itu ya tentunya pertolongan dari Tuhan. Sampai 8 tahun. Begitu, Pak. Nah, kalau begitu pertanyaannya kan lalu seberapa penting peran keluarga di dalam mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Bu Femi sebagai penatua, mengingat waktunya tidak sedikit, Pak. Ya. Apa sih peran penting keluarga sampai kemudian memberikan dukungan, support moral bagi Bu Femi? Seberapa pentingnya, Bu, peran keluarga? Ya, sangat-sangat penting, Pak. Dari peran keluarga
khususnya dari suami ya, karena anak saya kan sudah di luar kota. Tapi pada saat saya mendapat panggilan, memang waktu mendapat panggilan itu tidak satu kali, kemudian ternyata dalam pergumulan, panggilan pertama itu karena ya itu keluarga lagi, anak saya masih kecil, masih memerlukan pendampingan, jadi bergumul dengan suami, kemudian Pak Yohanes ya saya sampaikan bahwa pada dasarnya dari awal pun Pak Yohanes ya kalau memang mau pelayanan oke. Tapi saya sampaikan bahwa ada ini ya, anak masih kecil seperti itu, akhirnya sepakati ya sudah kita berdoa sama Tuhan, minta jawaban Tuhan, berjalannya waktu, kemudian berapa hari, akhirnya saya memutuskan yang pertama ya karena masih ada tugas mendampingi anak, akhirnya ya ini tidak bisa dulu. Akhirnya berapa lama lagi mendapat, karena anak dapat panggilan, anak saya waktu itu yang Clarista ya, yang kecil itu SMP kelas 3 mau masuk kelas 1 ya, kelas 1 SMA. Kan sudah mandiri Pak kalau sudah SMA. Akhirnya saya tanya, kebetulan anak saya yang pertama juga sudah di luar kota, tanya, oke, mendukung nanti ini. Terutama adalah rapatnya kan malam. Itu karena seorang ibu kalau mau pulang malam gimana ya kita sudah bicarakan. Kemudian ya ada satu pesan sih, ya kalau mau pelayanan apalagi di kemajelisan itu memang hal yang harus benar-benar full, benar-benar kalau iya ya iya seperti itu. Karena ini panggilan ini bukan main-main. Itu Pak. Dari Pak Yohanes ya Bu? Ya. Oke. Pesan dari Pak Yohanes artinya kalau mau majelis full total, dan itu berarti dukungan keluarga hari ini sangat berperan penting dalam pelayanan Bu Femi ya. Tanpa ya artinya full itu kan bukan full timer kan, maksudnya full itu ya. Ya, seperti itu Pak. Okay. Nah, Bu Femi, kalau boleh ditanya, hal apa yang memotivasi Bu Femi untuk terus berkarya dan melayani sebagai penatua sampai detik hari ini? Hal apa yang membuat motivasi Bu Femi tetap kuat? Yang mendorong? Iya, sebenarnya saya menjadi penatua, pelayanan di dalam penatua itu kan tidak ada rencana Pak. Iya toh, juga bukan cita-cita. Iya toh Pak. Nah, betul. Jadi pada saat itu memang pergumulan yang panjang. Saya berpikir bahwa melayani, artinya pelayan ya Pak ya. Melayani itu kan pelayan. Di dalam firman Tuhan juga sudah memberikan satu teladan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tetapi aku hadir di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu sebenarnya itu yang kita teladani. Jadi yang mendorong kita itu adalah kalau kita pengikut Kristus, artinya bahwa kita harus seperti Kristus. Walaupun kita tidak sempurna, kan seperti itu. Jadi apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus, yaitulah yang keinginan kita untuk melakukan seperti hal itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kok sampai 8 tahun, itu kan juga mengalir Pak. Begitu kan ya. Kalau memang Tuhan masih memakai saya sampai 8 tahun, sampai 6 tahun misalkan ya. Pada saat itu ya paling 3 tahun, kalau sudah naik lagi masih Tuhan masih pakai 6 tahun. Ya itu tidak terduga. Saya juga tidak tahu kok ternyata ada 2 tahun lagi. Ya, yang memotivasi saya ya
hanya bahwa Tuhan itu sudah melayani kita lebih dulu. Nah, itu seperti lagu ya Pak ya. Memang itu harus kita hayati bersama. Berarti Itu kalau Pak. habis ini turun lalu dipanggil lagi, siap ya Bu ya? Itu Ya, itu kebetulan kan ada ya dari generasi kan Pak ya. Ya. Nanti dikumpulkan lagi Bu Femi. Nah, Bu Femi kalau ditanya apa sih suka duka jadi penatua dan lebih banyak mana? Sukanya atau dukanya? Suka dukanya apa Bu? Dari awal kan saya sudah bilang bahwa saya bersuka cita melayani, kan begitu ya. Bersuka cita dalam arti bahwa ya kita sebagai manusia perjalanan selama 8 tahun. Ada suka, ada duka. Itu sebagai manusia Pak ya. Dukanya ya duka dulu apa suka dulu Pak? Enak suka sih Bu. Aku suka dulu deh. Ya, duka memang sebagai manusia kadang-kadang ya. Kalau kita memang mempunyai satu pemikiran atau tugas-tugas begitu ya. Kalau kita tidak bisa melakukan, misalkan ada hal, itu membuat sedih bagi saya. Kemudian kadang kalau ada masalah, itu juga sedih bagi saya. Kemudian kalau rapat pun saya berusaha untuk datang, tetapi kalau tidak bisa datang, itu juga menjadi sedih bagi saya. Dan kalau melihat teman-teman suka itu suka, tapi kalau ada yang kurang kurang bergairah, itu juga sedih bagi saya. Itu Pak, saya melihat Pak Mario kalau udah bersuka cita ya saya sedih Pak. Saya selalu tertawa Bu. Oke, itu juga cintanya Bu. Tapi lebih banyak sukanya. Begitu ya Bu. Suka Pak. Sekarang suka citanya apa Bu? Boleh dibagikan? Sukacita yang pertama ya kalau saya dapat mengerjakan segala apa yang menjadi tugas, itu satu sukacita. Kemudian kalau melihat jemaat bersukacita, ya sukacita. Begitu juga kalau melihat pada saat kita hadir di ibadah, ya itu melihat jemaat-jemaat yang dengan penuh sukacita ya, dengan raut muka yang penuh ceria, itu saya juga bersukacita. Juga dalam persidangan, kalau kita membuat satu keputusan-keputusan, itu juga bersukacita. Kita doakan ya Pak, saya bersukacita. Itu Pak, ya intinya bahwa kalau saya bisa melakukan hal pelayanan itu, saya bersukacita. Ya, jadi pelayanan itu sendiri adalah sukacita bagi Bu Femi. Iya Pak, iya karena ya memang pelayanan saya menganggap bahwa itu satu anugerah ya Pak ya, anugerah sehingga membuat saya sukacita. Walaupun perjalanannya seperti tadi kan, sebagai manusia ya kadang ada hal-hal yang menyedihkan, tetapi semuanya membuat saya sukacita. Nah, ini pertanyaan pamungkas saya yang pertama, Bu Femi. Iya. Bentar lagi Bu Femi akan turun sebagai penatua karena tugas Bu Femi di lingkup yang lebih luas di Klasis akan segera berakhir. Perasaannya apa Bu? Feel free hore, akhirnya saya terbebas atau perasaan apa ya, Bu? ya perasaan saya bersyukur bukan karena yang tadi itu bebas Pak ya. Feel free gitu enggak ya? Enggak free. Bersyukur karena dalam perjalanan saya juga tidak menduga gitu. Sampai 8 tahun saya bisa menjalaninya. Tentunya ini juga dari pertolongan Tuhan ya, selalu mengiring.
Kemudian kalau ada tugas-tugas, bayangkan Pak ya, saya dari Kediri kemudian ke Surabaya, seperti itu. Kadang ya enggak di Surabaya juga kan, kadang perawatan kemana-kemana. Saya kadang ya juga mikir heran, saya kok bisa begitu loh, bisa Kuat. seperti itu. Ya kuat, ya tentunya ya Tuhan toh yang memberi kekuatan. Itu Pak. Jadi memang saya bersyukur ya memang bersukacita, tetapi catatannya bersukacita karena saya dapat menjalankan sampai 8 tahun ya. Jadi bukan bersyukur yang bebas, Enggak Pak. keluar dari tekanan, keluar dari apa, tapi bersyukurnya karena Tuhan mampukan sampai detik hari ini. Ya, menarik Bu Femi. Ada nggak pesan yang bisa dibagikan ke teman-teman penatua yang lain ataupun majelis jemaat supaya mungkin pelayanan bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan anugerah seperti yang disampaikan oleh Bu Femi. Ada pesan khusus nggak? Ya, ya memang saya sampaikan tadi Pak, kalau saya itu bukan beban Pak, ya memang satu anugerah. Tetapi menjadi seorang penatua itu juga menjadi apa tuh? Hal yang sesuatu yang ya mungkin kalau ada sih dari jemaat melihat seorang penatua itu kan memang pimpinan ya di situ. Jadi ya memang kita harus bisa membawa diri begitu. Itu kalau kita bisa bagaimana memikirkan jemaat itu supaya bertumbuh. Kemudian di dalam kebersamaan penatua kan tidak satu Pak ya, di dalam kebersamaan itu memang saya selalu melihat pada, kalau firman Tuhan kita melihat pada Filipi 2 ya, Filipi 2 di situ lengkap bagaimana seorang penatua di dalam kebersamaan. Kita butuhkan sehati, sepikir, ya toh, sejiwa, satu kasih, kemudian satu tujuan. Ya, seperti itu, Pak. Nah, memang susah sekali itu. Tetapi itu memang kita harus selalu melihat itu. Saya juga selalu melihat itu. Bagaimana menjadi sepikiran. Kalau lebih dari satu orang, apalagi kalau 20 orang, itu tidak mudah untuk menjadi satu sehati dan sepikir. Nah, di situ ada proses. Ada proses bagaimana proses itu memang dalam rangka kita mencari kehendak Tuhan tentunya. Bukan kehendak Tuhan sendiri ya Bu? Ya, bukan diri. Ya, di situ kan lengkap itu tadi. Dan kalau kita membaca ayat itu kan juga ada. Kita harus mengosongkan diri yang terakhir. Mengosongkan diri. Seperti Kristus, ya toh. Itu susah, Pak. Saya juga merasakan itu juga susah untuk mengosongkan diri. Ya, tapi dalam perjalanan ini Bu Femi terus belajar. Iya, terus belajar di situ. Susah sekali. Ya, memang harus belajarkan kita harus untuk mengosongkan diri. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang utama sebagai penatua berarti Bu ya. Artinya untuk sehati sepikir, yang utama adalah mengosongkan diri, merendahkan hati kita, supaya kemudian kita tidak mengutamakan kepentingan diri, melainkan kehendak Tuhan. Iya. Ya. Terakhir, Bu Femi, apa yang direfleksikan sepanjang perjalanan pelayanan Bu Femi sebagai penatua? Hal apa saja yang bisa direfleksikan bagi Bu Femi sepanjang perjalanan Bu Femi sebagai penatua? Hal-hal yang bisa direfleksikan. Sebenarnya saya mendapat banyak sekali ya, berkat ya, selama menjadi penatua. Artinya begini,
apa yang sebenarnya tidak pernah saya pikirkan bisa saya lakukan, itu bisa saya lakukan. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan itu pada saat sudah memilih, ya, Dia akan melengkapi. Tuhan akan melengkapi. Dan saya merasakan itu. Dalam penatua banyak sekali apa yang harusnya saya tidak bisa gitu, tetapi kok bisa melakukan hal-hal dan ditambahkan dan ya banyak lah Pak, banyak sekali. Tapi hal itu sangat menjadi berkat ketika kita mau bersedia merespon panggilan Tuhan, dan Tuhan tidak ngecolno gitu toh ya, tapi kita sehingga apa yang kita tidak bisa menjadi bisa. Itu poin yang mau disampaikan oleh Bu Feni. Oke, Bu Feni, terima kasih untuk obrolan singkat kita malam hari ini yang boleh membuka wawasan terkait dengan perjalanan pelayanan sebagai seorang penatua, dan tentu kita bersyukur bersama bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam gerejanya melalui setiap pribadi yang bersedia melayani Tuhan. Terima kasih Bu Femi untuk sharingnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Tuhan. Sebuah pelayanan pasti punya cerita. Cerita yang membuat kita belajar arti menjadi seorang pelayan. Tentu ada duka, tapi lebih banyak hal yang bisa disyukuri dan dipelajari. Kuncinya hanya mau merendahkan hati untuk dibentuk dan ditempa. Tuhan adalah sang kepala gereja. Kita hanyalah alat yang dipakainya. Biarlah setiap pelayanan adalah wujud syukur kita atas anugerahnya. Catatan perjalanan sebuah pengabdian kepadanya. Sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita.